Halo, selamat datang di Uyun BT Edukasi. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang metode analisis rangkaian, yaitu metode titik simpul. Bagi kalian yang belum tahu apa itu metode titik simpul atau juga disebut dengan node adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat gambar satu. Seperti yang Anda lihat pada gambar satu, merupakan rangkaian listrik di mana terdapat elemen resistor dan elemen sumber arus ya. Di sini pada rangkaian ini tentunya kita akan mencari titik simpul yang ada pada rangkaian. Jadi kita tandai dulu saja titik simpulnya. Oke, di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 node atau titik simpul ya di rangkaian. Nah, tentunya kita akan menyederhanakan terlebih dahulu rangkaian ini karena di sini kan tidak ada elemen ya seperti resistor ya di sini ya. Di sini juga tidak ada elemen seperti resistor, di sini juga tidak ada. Jadi kita bisa menyederhanakannya ya. Oke, pertama kita lakukan adalah menentukan titik simpul acuan atau ground dan titik simpul tegangannya. Oke, step 1 ya. Oke, kita akan memodifikasinya terlebih dahulu menjadi seperti ini ya. Gambar 2. Nah, pada gambar 2 ini tentunya persimpangannya menjadi lebih berkurang ya. Yang tadi ada 8 sekarang menjadi 4 ya, 4. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, berarti pada rangkaian ini diperlukan 3 persamaan ya, 3 persamaan yang akan dicari nantinya. Nah, satunya kita harus menentukan ground. Nah, pada rangkaian ini saya akan menentukan groundnya di bawah ini ya, V0 ya. Kenapa saya menentukannya di sini? Karena di titik ini saling tersambung antar simpul yang lainnya. Simpul yang ini tersambung dengan titik simpul yang ada di ini dan ada di sini dan ada di sini ya, saling terhubung ya. Dan paling banyak terhubung dengan elemen yang lainnya, maka saya akan menentukan V0 nya di sini gitu. Dan selanjutnya saya akan menentukan tegangan acuannya ya, V1, V2 dan V3 karena di sini ada 3 ya. Maka V1 nya saya tentukannya di sini dan V2 nya di sini dan V3 nya di sini. Oke. Jadi kan V1 ini terhubung dengan 10 ampere, terhubung dengan 8 ampere dan terhubung dengan resistor 10 ohm, 8 ohm dan V2 dan V0 ya. Jadi pertama kita harus lakukan adalah meninjau V1 nya terlebih dahulu. Oke. Jadi step 2 nya ini kita harus meninjau tegangan acuan V1, V2 dan V3. Oke. Kita mulai dari V1 dulu dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 1. Oke. Jadi saya akan kerjakan dulu lalu saya akan membahasnya ya. Oke. Persamaan 1 dari V1 sudah didapatkan ya. Jadi sesuai dengan prinsip hukum Kirchhoff ya. Jadi I yang masuk ditambah dengan I keluar sama dengan 0 ya. Jadi I masuknya pada V1 ini kan 10 ampere dan 8 ampere ya. Otomatis 8 ditambah 10. Nah, lalu V1 juga mempunyai titik percabangan ke V2 dan V0 ya. Jadi min V1 ya, V1 dikurangi V0 dibagi dengan 8 dan dikurangi dengan V1 dikurangi V2 dibagi dengan 10 sama dengan 0 ya. Ya, jadi I masuknya adalah ini dan I keluarnya adalah ini. Nah, I keluarnya ini selanjutnya kita pindahkan ke ruas kanan sini ya. Dipindah ke ruas kanan, maka otomatis
yang tadi pembagian menjadi perkaliannya. Jadi 8 dikali V1 min V0 ditambah dengan 10 dikali V1 min V2 sama dengan 8 ditambah 10 itu. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitungnya saja ya. 8 kali V1 min V0. Nah, karena V0 atau potensial terendahnya ya sama dengan 0 ya, maka V1 dikurangi 0, maka ya 8 kali V1 ditambah dengan 10 dikali V1 tambah 10 dikali min V2, maka sama dengan 10 kali V1 min 10 V2. Nah karena ada dua variabel yang sama V1 nya, maka kita tinggal menjumlahkannya saja. Jadi 18 V1 min 10 V2 sama dengan 18. Oke, gitu cara mendapatkan persamaan satunya. Selanjutnya kita akan tinjau V2 nya. Nah, V2 nya kebetulan tersambung kepada V0, V1 dan V3. Oke, jadi dari persamaan dua ini kita bisa didapatkan kan dari V2 ke ground dulu ya. Jadi 4 dikali V2 min V0, maka menghasilkan 4 kali V2 ditambah dengan 10 dikali V2 min V1 ditambah dengan 2 dikali V2 min V3 sama dengan 0. Nah, jadi kenapa di sini 0? Karena di V2 ini tidak terhubung dengan sumber arus secara langsung ya. Kalau di V1 tadi terhubung dengan 10 ampere dan 8 ampere, tapi kalau di V2 ini tidak terhubung ya ke sumber arus secara langsung. Jadi di sini sama dengan 0. Jadi kita tinggal hitung ya, atau sederhanakan seperti cara yang tadi saya jelaskan di V1 ya. Oke, selanjutnya kita tinjau V3 nya. Oke, dari V3 ini terhubung ke V2, ke V0 dan ke sumber arus 5 ampere dan 10 ampere. Nah, jadi 2 dikali V3 ditambah dengan 2 dikali V3 min V3 sama dengan min 5 dikurangi 10 ya. Karena kenapa di sini min? Karena kan arusnya ini keluar dari titik V3 ya, maka jadi min. Kalau tadi kan ini masuk ya ke V1 ya, maka di sini positif itu. Maka hasilnya bisa kita hitung sendiri ya. Persamaan 3 sudah didapatkan, maka selanjutnya adalah menyelesaikan 3 persamaan dengan metode Cramer. Jadi di sini kita masukkan ke dalam metrik ordo 3 ya. Jadi akan kita masukkan dari ketiga persamaan ya yang tadi kita hitung ke metrik ordo 3. Oke, dari sini dari metrik yang atas kita isi baris yang pertama ini dengan hasil dari ketiga persamaan yang kita hitung tadi, 18, 0, min 15 ya, kita taruh di baris pertama ya. Lalu yang baris kedua kita isi dengan persamaan 2, min 10, 16, min 2. Lalu yang baris ketiga kita isi dengan persamaan ketiga. Nah, karena berhubung V1-nya di sini tidak ada ya, maka kita isi 0. Lalu min 2 dan 4. Kalau yang di bawah kita tinggal masukkan dari persamaan 1 dan sampai dengan persamaan 3 ya. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Oke. Selanjutnya kita tinggal menghitungnya saja ya. Nah,
cara menghitung matriks order 3 itu kita menulis ulang ya, menulis ulang di belakang sini garis pertama dan garis kedua ya, sehingga kita dapat menghitung dari diagonal atas kiri ini ke bawah kanan ini ya. Jadi 18 dikali 16 dikali 4 maka sama dengan 1152. Nah selanjutnya tinggal digeser lagi. Nah min 10 dikali min 2 dikali min 15 sama dengan min 300. Nah lalu dikali 0 dikali 0 dikali min 2 sama dengan 0 ya. Jadi gak usah ditulis saja ya. Nah selanjutnya keterbalikan dari tadi ya. Jadi dari diagonal dari bawah kiri ke atas kanan. Jadi min 15 dikali 16 dikali 0 maka hasilnya 0. Jadi ya gak usah ditulis, tapi karena pergantian diagonal tadi jangan lupa dikurangi ya. Oke, di sini kita hitung min 2 dikali min 2 dikali 18 maka hasilnya sama dengan 72. Di sini hasilnya sama dengan 0 karena ada nolnya ya. Oke, lalu metrik yang di bawah juga sama cara menghitungnya ya. Lalu didapatkan hasilnya 780 per 680 ya. Nanti ini kita sama-sama bagi dengan 20 bisa ya. 780 dibagi 20 dan 680 dibagi 20 maka hasilnya 39 per 34. Oke, selanjutnya kita hitung V2 nya. Caranya juga sama dengan V1, hanya saja kita perlu mengubah pada metrik yang di atas pada baris ke-1 dan keduanya saja. Jadi baris ke-1 ini kita ganti dengan persamaan 1. Persamaan 1 18 min 10 dan 0. Lalu baris kedua kita ganti dengan hasil dari ketiga persamaan ya. Jadi yang kalau tadi V1 nya pada baris 1 ini di sini, maka untuk V2 maka ini digeser ke kanan ya, maka ada di tengah ya, di tengah. Jadi persamaan 1 hasil dari ketiga persamaan dan persamaan 3. Nah, itu jangan lupa ya, di sini juga diubah sesuai dengan baris 1 dan baris 2 ya. Lalu kita hitung dengan cara yang sama seperti tadi, maka yang berubah di atas doang karena kan yang diubah cuma baris 1 dan 2 nya aja ya. Jadi hasilnya sama dengan min 9 per 32. Ini juga dibagi, bisa sama-sama dibagi 20 ya, 180 dan 680 ya. Selanjutnya kita hitung V3 nya, maka seperti ini ya. Kita hanya perlu mengubah baris kedua dan baris ketiga. Nah, di sini baris ke-1 kita tetap ya di persamaan 1, baris kedua kita isi dengan persamaan kedua ya, kedua yang ini ya, dan baris ketiga kita isi dengan hasil dari setiap tiga persamaan ini ya, 18 0 min 15. Jangan lupa ini juga diubah ya, jadi sama lah ya, baris 1 baris 1 baris 2 ya, baris 2 gitu. Terus tinggal dihitung di sini, yang berubah cuman atasnya doang. Jadi sehingga di hasil akhirnya kita bisa dapatkan min 273 per 34 ya. Di sini harusnya ampere ya satuannya ya. Oke. Setelah kita dapatkan V1, V2 dan V3 nya, maka kalau ada pertanyaan berapakah arus yang mengalir pada resistor 10 ohm yang ada di sini ya, maka kita dapat cari dengan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm ya. Jadi kita jawab di sini dengan rumus seperti ini ya. I10 ya, I10, I pada R10 ya, sama dengan 10 dikali V1 min V2 ya. Maka sama dengan 10. Nah, kita tinggal masukkan
hasil yang kita cari dengan metode Krimer tadi ya, V1 nya dan V2 nya ya. Karena tadi ini hasilnya min ya, jadi min ketemu min ya jadi plus ya. Oke, jadi hasilnya sama dengan 240 dibagi dengan 17 ya, dibagi 17 ya. Nah, jadi 240 per 17 ampere hasil akhirnya. Oke, jadi begitu saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you.